dalam untuk menghadiri undangan kami terkait dengan pemanfaatan data dan pemanfaatan dana akses data, terus sekaligus penyerahan user ID itu dapat 13 September itu dapat mengakses data kami. Setelah kami hari ini kita sebenarnya agendanya penyerahan sekaligus dengan OPD yang belum mendapatkan akses, kita dorong atau kita harapkan untuk bisa bekerjasama dengan Dukcapil tahun 2025. Saya kira itu dari Yusuf kita bacakan ya Rasulullah hari ini berkumpul di aula kantor Dukcapil, dan saya cukup terkesan dengan dua kajian yang hadir luar biasa. Silakan dengan kalau perhubungan saya tidak terlalu karena beliau asalnya dari sini. Ya, kuasa ibunya Dukcapil lebih hebat tuh Pak Aris daripada saya sudah. Terus Pak Aris akhir ini pengaruh narasumber kemarin. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kabit, amin. Jadi inti daripada sebelum saya jelaskan, katanya saya sudah hubungi Pak Asisten, sudah minta saya kasih tapi jangan bakal tunggu pada mungkin terima kasih Pak Aris atas waktu dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dari Dukcapil Pak Arif Besari, dari tenaga berhubungan dan hadirin yang berbahagia. Baik, mungkin singkat saja untuk penjelasan bagaimana mengakses data Dukcapil terkait dengan pelaksanaan tadi. Jadi pertama, kami telah disiapkan oleh Dinas Kominfo untuk VPN. Kenapa membentuk VPN? Karena dia data yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi Kominfo telah menyiapkan VPN atau jaringan tertutup yang mana pada saat ingin mengakses data Dukcapil, VPN dan Kominfo kemudian setelah aktif VPN dari Kominfo, ada link IP yang diakses yang telah diberikan user ID, maka dari VPN tersebut bisa langsung ke IP 172.16.160.177 dan seterusnya. Lalu masuk, kemudian ada user ID, nanti diketikkan saja di sisi kanan atas. Sebenarnya ada banyak, tapi kurang belum. Ya. Setelah masuk dengan password sederhana sebenarnya, hanya 74 sekian, nanti masuk pakai password dari. Dan mohon tidak untuk mengganti passwordnya, karena password standar. Ketika terjadi trouble, pusat langsung bisa mengupgrade. Kemudian setelah mengakses dari masing-masing OPD, maka setiap data akses yang dimasukkan melalui link terus dicatat, kemudian dilakukan screening, maka akan muncul sesuai dengan data yang masuk dalam PKS. Misalnya Dinas Pendidikan mengakses data Dapodik, di persetujuan kerjasama itu kan ada apa yang mau diakses, misalnya biodata, by name, by address, emailnya, atau biometriknya, sidik jarinya, semua bisa diakses. Jadi sesuai kesepakatan yang ada dalam PKS, maka itu bisa diakses. Nah, setelah melakukan akses, ada satu kewajiban setiap OPD untuk memberikan data balikan. Misalnya, kenapa Dinas Perhubungan saat ini belum diberikan hak akses atau user ID? Ternyata dari pusat menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan belum menyertakan data balikan.
Misalnya apa? Setiap mengakses NIK maka akan muncul apa yang diminta. Misalnya nama, terus alamat, tempat tanggal lahir, dan seterusnya, RT RW. Nah, kewajiban Dinas Perhubungan adalah menyertakan setiap NIK itu mungkin dia memiliki kendaraan. Kendaraan itu platnya berapa, bisa dari Dinas Perhubungan melampirkan kirnya atau melampirkan data tentang apa yang bisa diberikan kepada Kemendagri. Jadi mudah-mudahan bulan depan Pak kita sudah bisa saya kontrak untuk melanjutkan PPS gitu. Kemudian setelah dalam kurun waktu 1 bulan maka akan dievaluasi setiap akses data yang dilakukan oleh OPD masing-masing, maka data balikannya harus dilampirkan di form yang ada di kolom bawah. Setiap web portal yang kita akses melalui NIK maka akan kembali dengan data yang kita berikan. Untuk Dinas Kesehatan waktu penyerahan PKS ya, di situ terlampirkan data balikannya adalah rekam medik. Nah itu kan masih sudah mendapat end usernya, tinggal kita mau akses. Nah jadi mungkin secara singkat seperti itu kerja user ID yang akan kita gunakan. Namun saat ini sambil menunggu Dinas Kominfo untuk membuka VPN, yaitu setiap OPD nanti bisa mengakses melalui WiFi. Cukup pakai WiFi, jaringannya pakai jaringan VPN Kominfo, maka data yang diakses tidak boleh pakai LAN ya, langsung melalui WiFi saja bisa. Jadi untuk sementara Pak Kadis bisa. selama bahkan dia hafal dia punya itu bisa. Iya, hanya memang tidak semua akses saya lakukan pada saat itu. Tergantung nanti ada beberapa ada jumlah tertentu yang diberikan pusat itu kalau sudah batas waktunya sudah cukup maka akan terprotek. Demikian. Jadi selama data tersebut tidak dipergunakan dengan tujuan yang tidak diharapkan maka itu akan terbaca secara aman dan data baliknya akan segera kita akan menuju ke satu data. Jadi single unit number itu ternyata tujuannya untuk dan seterusnya bisa dilihat nanti di IKD-nya. Jadi untuk OBD lain nanti bisa dibuka sendiri Pak apa-apa yang bisa diakses karena itu tergantung di pelaksanaan kerjasama. Dinas Perhubungan, Bapak Ibu yang sempat hadir pada bagian ini. Tentu kami dari